Oke, good. Oke, udah oke. Tolong kecilin bisa nggak? Kecilin itunya. Hmm, ini participant view aja deh. Ini participant view aja supaya kalau ada pertanyaan jadi gampang kalau review. Oke, good. Cek cek. Oke, semua selamat sore, selamat malam, selamat sore yang sudah hadir di Zoom. Ya, bisa dengar suara aku semua? Bisa dengar ya? Oke, good. Welcome. Ada Sandra, Ana, Potin, Wari, dan semua teman-teman yang nggak ikutan juga nggak apa-apa. Basically, aku ini podcast sekaligus juga di Inside Flow Indonesia fanpage di Facebook. Jadi kalau misalnya ada yang nanti kurang apa, ada yang nggak ikut sampai selesai ataupun juga nggak sempat ikut hari ini, kalian bisa tetap lihat hasil dari podcastnya di Inside Flow Indonesia fanpage di Facebook ya. Eh, ini sebenarnya udah yang kedua kali, tapi ini lebih penyempurnaan karena tempo hari kita waktu podcast itu pada saat Master Yong Ho Kim baru launching di hari itu, tanggal minggu lalu tuh tanggal 23 Desember ya. 23 Desember 2020 itu di launching website insideflow.com ini, dan pada saat itu belum ada penjelasan, eh, belum ada apa podcast dari Mas Yong Ho Kim langsung, sehingga mungkin juga ada beberapa persepsi yang misperception ya. Jadi pada hari Senin tanggal tempo hari tanggal Senin tanggal 28 Desember itu Mas Yongho ada bikin Zoom meeting, dan beliau sudah, yang baru masuk tolong di silent siapa itu? Ada suara piring segala macam ya. Oke ya. Eh, jadi kenapa kita bikin lagi podcastnya hari ini? Selain juga masih banyak teman-teman mungkin yang belum paham tentang apa tujuan dari adanya insideflow.com web official ini, dan juga ada beberapa teman-teman yang masih ragu ya, masih ragu karena eh, kenapa harus sebagai teacher Insideflow harus daftar di website ini, dan tentunya ini juga beban ya, banyak pasti pasti akan jadi beban untuk kita semua. Kita tahu karena kita udah banyak cukup mengeluarkan biaya untuk investasi sekolah, dan juga apa untuk investasi ilmu yang kita upgrade terus, tapi pada akhirnya juga tetap masih harus ada bayar fee tahunan lagi. Tapi itu semua kembali lagi sebenarnya memang tujuannya dari adanya web podcast ini atau website ini adalah sebenarnya melindungi kita semua ya, karena sebagaimana kita ketahui dalam beberapa tahun terakhir Inside Flow community di global itu sangat berkembang pesat, dan bersyukur
ya, karena perkembangan yang sangat pesat ini, kita juga hari ini bisa menikmati eh, banyak sekali benefit-benefit yang eh, Insight Flow dan Master Yongho berikan pada kita. Dan tujuannya adalah at the end adalah untuk protection, ya, untuk protection supaya kita sebagai Insight Flow teacher itu eh, hak-hak kita dilindungi, ya, yang menjadi hak-hak kita melindungi, yang menjadi benefit-benefit yang kita harus kita dapatkan pun juga jelas, ya, jenjang karir jelas, ya, untuk ke depan mau gimana, ya. Kalau kalian kalau mau ngomong boleh ngomong, ya, boleh ngomong langsung aja. Kalau ya, jadi tujuannya adalah sebenarnya lebih untuk memajukan komunitas kita, ya, memajukan komunitas Insight Flow yang sudah kita kembangkan sampai hari ini. Dan bersyukur sekali dengan adanya platform ini, kita jenjang karir kita pun jadi lebih jelas, ya, nggak cuman sekedar katakanlah basa-basi, ya. Jadi itu penting sekali untuk kita bisa berkembang, ya. Dan pertama yang saya ingin sampaikan adalah kalian semua tentunya ada di depan komputer atau di depan HP, kalian bisa masuk, ya, ke insightflow.com, ya, https www.insightflow.com yang seperti yang saya spotlight di saat ini. Nah, itu adalah website yang kita pakai selama kita menjadi Insight Flow teacher, ya, ke depan. Dan Anda pertama yang Anda harus lakukan adalah mungkin saat ini Anda nggak ngapa-ngapain, Anda lihat dulu aja. Nanti kalau Anda udah paham, ya. Jadi di insightflow.com ini sebenarnya adalah menaungi semua praktisi-praktisi Insight Flow Yoga, tidak cuma guru tapi juga praktisi. Dan sebagai praktisi itu pendaftarannya free, jadi nggak usah bayar, ya. Hanya Anda registrasi, register, ya, ini di kanan nih, di ujung kanan itu ada register. Anda register di situ sebagai Insight Flow Lover. Itu free, tidak bayar. Ya, Anda hanya perlu masukkan data-data email, alamat, dan lain-lain yang tentunya diproteksi oleh insightflow.com, ya. Jadi data Anda tidak akan lari kemana-mana. Jadi nggak usah takut, ya. Lalu kalau Anda sudah register, nah Anda bisa nanti pada saat mau masuk lagi ke websitenya, Anda tinggal sign in, ya. Nah, ini saya sign in, saya juga sudah daftar, ya, sebagai Martasya Yoga. Kami daftar dan kami di Insight Flow ini, di insightflow.com, posisi kami sebagai elite member, ya, elite member di globalinsightflow.com. Itu adalah di sini kalau Anda bisa lihat di grup, ya, community Insight Flow itu ada di grup, community group. Nah, di sini ini ada grup teachers, ada grup per country, ya. Nah, di sini grup elite group itu adalah terdiri dari junior teacher, senior teacher, pro teacher, dan master teacher, ya. Dan ini disebut dengan global elite group, ya. Dan setelah itu di bawahnya itu ada namanya silver instructor dan gold instructor, yaitu di mana kalian yang pemula yang baru masuk terjun ke Insight Flow World, itu kalian terregistrasi kalau misalnya Anda sudah selesai teacher training dengan kami Martasya Yoga, kalian masuk langsung ke junior, ke silver, ya, ke silver grade. Itu di mana standar dari program kami di Martasya Yoga itu 100 jam, yaitu di mana 90 jam dengan kami Martasya Yoga, 10 jam itu dengan Teen Yoga, digabung total jadi 100 jam, tapi itu baru teacher training, ya. Belum ada pengalaman mengajar. Jadi Anda pasti akan terregistrasi sebagai silver, ya, sama dengan mereka-mereka yang lulusan hanya di Teen Yoga 10 jam saja, sama. Tapi tentunya level Anda berbeda karena
Anda sudah 100 jam, Anda punya basic knowledge jauh lebih tinggi dibanding yang mereka yang hanya 10 jam. Dan mereka yang 10 jam pun kalau mereka ingin lanjut dengan karir mereka di Inside Flow, ya mereka kalau mau naik jenjang ke gold dan ke instructor-instructor yang lain, itu mereka harus melewati proses sang sama, yaitu artinya mereka harus belajar sama kita juga, ya, atau mereka belajar sama Yong Ho Kim langsung juga bisa. Dia tuh ada mungkin kalau misalnya mau offline ke Jerman kemana ya, ada bisa juga. Tapi di Indonesia kita Magtasya Yoga Academy sudah diberikan wewenang untuk memberikan teacher training satu-satunya di Indonesia, program teacher training bekerja sama dengan Teen Yoga 100 jam. Itu 100 jam itu adalah tahap awal ya untuk standar sebagai Inside Flow teacher. Nah, setelah Anda setahun, kurang lebih setahun 2 tahun, setelah Anda mengumpulkan kredit ya, ada namanya teaching credit, nanti Anda bisa upgrade langsung menjadi gold instructor setelah mendapatkan 100 jam teaching credit. Ya, itu otomatis. Kalau Anda upgrade di situ di webnya, Anda kasih di sini ada control centernya ya, ada control center. Anda bisa submit TEC-nya, teaching credit-nya, atau TRC-nya. Itu Anda bisa submit. Itu nanti Anda bisa naik sendiri dengan otomatis dengan sistem yang ada di sini ya. Lalu kalau Inside Flow Lover nggak ada sini ya. Nah, di sini Inside Flow Lover di sini ya letaknya, ada di community. Nah, jadi begitu Anda udah register, Anda masuk ke sini ke Indonesia punya community, ini ada 39 orang yang udah ada di sini. Nah, Anda join di sini ya. Anda join di matiin suaranya, Deci matiin suaranya. Deci matiin suaranya. Ya. Oke, ya begitu masuk langsung matiin ya, jangan ini aku kalau nggak tuh ini dulu. Aku mute dulu semua dulu ya supaya pas masuk jadi nggak ganggu ya. Oke ya, jadi nah ini barusan ada Hida 14 jam lalu masuk, Hadinata masuk ya. Nah ini adalah kumpulan dari Inside Flow Community Indonesia yang Anda kalau setelah registrasi Anda masuk langsung ke sini ya. Jadi Anda bisa terkoneksi dengan kita semua di Indonesia. Ini juga ada beberapa dari Vietnam ya, ada dari Brunei, dari Singapura ya. So, ini Wari juga baru join. Thank you Wari, Mafeld. Oh, ada Mira ya. So, ini kalau Anda terregistrasi sebagai teacher, ini contohnya Vera Nabila ya, sama Ana, ini ada tandanya, ada Gold Instructor. Nah, kalau ini iYoga Everywhere ya, ada Jahrina, dia Silver Instructor ya. Jadi Anda bisa lihat di situ. Yang kalau misalnya guru yang sudah terregistrasi, dia di sini kelihatan Gold Instructor itu apa. Kategorinya dia udah 500 jam teaching creditnya udah dapat 500 jam. Dan training kreditnya udah 200 jam ya tuh ya. Jadi Mbak Vera karena udah banyak sekali ngumpulin training dari tahun 2017 ya, dia itu salah satu bilang yang paling lama untuk sudah ikut, dan beliau tidak pernah berhenti belajar, selalu upgrade. Itu semua tercatat, jadi semua nggak ada katakanlah training itu sia-sia. Jadi semua bisa tercatat di situ ya. Nah, ini salah satu contohnya ya. Mbak Vera ya. Lalu itu untuk dari segi komunitasnya. Nah, sekarang saya masuk dulu ke ini dulu aja ya, ke sistemnya. Saya mau masuk dulu ke guidelines-nya. Ya. Now, guidelines di Inside Flow official community ya. Now, ada tentunya sebagai komunitas kita ada guideline yang harus kita penuhi, yang harus kita patuhi supaya community ini bisa berjalan dengan baik ya. Dan pertama paragraf yang pertama yang paling penting adalah we support each other ya, kita saling mensupport. Jadi kalau di Indonesia ya kita
karena Insight Flow Indonesia sudah terbentuk sejak tahun 2017 dan sampai sekarang kita sudah growing terus. Makanya kita sekarang menjadi suatu Insight Flow Indonesia yang boleh bilang ada naungannya. Ada naungannya itu di bawah insightflow.com dan itu sangat baik sekali ya. Nah, di sini kita butuh kerjasama kalian untuk untuk selalu mensupport kalau misalnya ada apa event apa ataupun juga ada acara-acara apa yang kita bisa saling support, kita support ya. Yang kedua teaching ya, untuk mengajar. Ya, karena kalian semua kan rata-rata pengajar di sini ya. Nah, cara mengajar itu yang pertama sebagai Insight Flow teacher, you are not above your student ya. At the same time, you do your best to create the energy of your student can flow and feel the magic. Yaitu sebagai Insight Flow teacher kita bukan di atas murid kita, tapi kita adalah seperti pembawa energi ya, pembawa energi untuk supaya mereka bisa menikmati flow-nya ya. Dan kita sebagai profesional, we are always on time ya. Kita harus selalu on time, well prepared. Jadi kalau Anda mau ngajar kelas Insight Flow, jangan nggak prepared, selalu harus prepared, harus profesional ya. We commit to enriching the community by communicating with truthfulness, honestly, and kindness. Jadi kita jangan ke masyarakat dengan mengajar dengan maki-maki, misalnya kalau ada apa, misalnya lagi pas situasi nggak nyaman kita maki-maki atau kasar gitu ya, itu tidak boleh ya di Insight Flow. Kita harus jujur, kita harus baik ya, dan supaya komunitasnya juga berkembang dengan baik. Dan when we teach a sequence from another teacher, we give the credit to the teacher ya. Nah, ini penting juga. Kalau kita mengajar sebuah sequence di mana kita ambil sequence tersebut dari official Insight Flow, misalnya Tasya yang bikin, ya kalian berikan kredit kepada Tasya, misalnya di dalam kelas bilang bahwa flow ini diciptakan oleh Tasya, senior teacher Insight Flow Indonesia, ya. Dan untuk mengajar Insight Flow, selama kalian belum menjadi junior teacher, itu tidak boleh mengajar dengan sequence sendiri, kecuali sequence itu di-approve oleh senior teacher ya. Jadi kalau misalnya kayak Wari di sini, Wari mau ngajarin Insight Flow tapi dia mau pakai sequence sendiri, itu boleh tapi harus dari approval dari kita. Kalau nggak approve di kita, nggak boleh diajarkan ke kelas dengan Insight Flow ya. Itu jelas sekali rule-nya ya. Jadi kalau mau mengajarkan Insight Flow dengan sequence sendiri, itu hanya setelah junior teacher. Sebelum junior teacher harus approve dari senior teacher ya. Dan itu bisa diupload juga, nanti bisa diupload ke page-nya ini ya, ada di Insight Flow Community Indonesia. Anda boleh upload ya videonya full, no problem, karena di sini kita bukan sosial media kayak Instagram. Jadi boleh upload full video untuk kalian semua yang mau berbagi sequence-sequence-nya setelah di-approve oleh kita, silakan bagi di community ya, itu boleh banget ya. Lalu according to your status level, you are allowed to hold masterclass, workshop, trainings ya. Jadi tergantung dari levelnya. Nah, sekarang kita bicara level dulu ya. Apa level-level di Insight Flow World? Sorry, apa? Kurang ini ya, apa? Kita masuk ke ini. Ini karena kalau diklik di sini dia nggak ini. Saya masuk ke sini aja langsung ke level and benefit. Nah, sini level and benefit ya. Untuk sistem di Insight Flow ini sejak sejak sekarang kita bagi menjadi beberapa kategori dari Insight Flow, yaitu pertama Insight Flow Lover, yaitu yang Insight Flow Lover artinya mereka yang masih dalam training ya, belum lulus training, itu disebut Insight Flow Lover, ataupun juga praktisi-praktisi murid-murid kalian yang kalian ada di kelas, itu termasuk Insight Flow Lover ya. Itu boleh boleh registrasi sebagai Insight Flow Lover, no problem ya. Dan ada juga benefitnya sebagai Insight Flow Lover. Jadi
sebagai Insight Lover itu kalian dapat per bulan 1 video full, dapat playlist lagu, ya, boleh akses ke ke community, teman nggak boleh pakai logo, ya. Kalau misalnya Anda mau katakanlah posting di sosmed gitu ya, Anda ngambil logo Insightflow gitu, masukin sebagai sebagai video Anda, itu nggak boleh, ya. Itu karena Anda tidak berhak untuk mengambil properti dari Insightflow karena kalian belum sebagai teacher, ya. Nah, itu free account, ya. Nah, ini one training credit, dan dia nggak punya teaching credit udah pasti. Training credit itu dia bisa dapat, ya, sebagai Insightflow Lover. Misalnya Deci, misalnya ya, Deci dia ikut kelas master kelasnya Wari, ya. Wari bikin master class, dia memberikan teaching credit, training credit. Nah, itu Deci bisa dapat training credit dari Wari, ya, itu bisa. 1.1 TRC, ya, hanya satu. Kalau Flow Lover hanya maksimum 1 training credit, ya. Lalu nanti kalau misalnya Wari misalnya ngadain masterclass atau workshop yang katakanlah memberikan kredit, ya, memberikan teaching credit, memberikan training credit, itu harus teregistrasi. Jadi artinya Wari harus daftarin eventnya official, ya, di insightflow.com, dan harus semua partisipannya harus diregistrasi. Jadi misalnya nih, Wari ngadain masterclass 90 menit katakanlah, atau 2 jam, ya, 2 jam masterclass, lalu Deci dan lain-lain ikutan, ya. Nah, sekarang Deci mau mendapatkan training kreditnya dari Wari, dia bisa dengan cara dia memberikan email address-nya ke web. Jadi si Wari dia akan daftarin email address-nya Deci ke web itu dan mendapatkan training kredit dari apa yang Wari berikan. Dan Wari pun dapat, misalnya di masterclass-nya Wari dia ada 10 orang. Nah, 10 orang itu kalau 10 orangnya semua diregistrasi, semua emailnya dapat masuk, itu berarti Wari dapat 2 kali 10 training credit. Teaching credit. Jadi 20 poin teaching credit, ya. Itu cara perhitungannya. Nah, itu penting. Jadi teaching credit dan training credit itu harus balance. Artinya ada yang diajarkan itu harus accept bahwa emailnya akan diupload. Yang ngajar juga harus accept bahwa misalnya si partisipannya nggak mau diupload, ya berarti kalian nggak dapat training kreditnya, gitu ya. Teaching kreditnya nggak dapat, ya. Jadi teaching credit itu harus diupload sesuai dengan partisipan listnya, ya. Itu hitungannya, ya. Lalu sebagai Insightflow Lover dia nggak ada exam, tentunya nggak ada mentoring, nggak ada partner contract, nggak ada continuous training, ya. Dan dia nggak boleh ngajar, ya. Insightflow Lover itu tidak boleh mengajar Insightflow, tidak boleh mengajar master class dan semuanya tidak boleh, ya. Di sini boleh sebagai Insightflow Lover, kalau misalnya nanti mau ikut summit di Bali, boleh allow to join dengan harga normal. Lalu akses to regional group, ya, akses ke regional group artinya Indonesian community. Dan dapat video akses flow of the month, satu video per bulan dapat, ya. Lalu dapat 4 free playlist, ya. Dan tidak boleh upload video. Nah, sebagai Insightflow Lover, jeleknya dia nggak bisa upload video, ya. Dan kalau misalnya mau beli merchandise, dia dapat diskon $10 untuk first order, ya. Lalu Silver Instructor. Nah, ini Silver Instructor adalah semua guru Insightflow yang baru terdaftar di insightflow.com, ya. Meskipun Anda sudah katakanlah mungkin belajar sama kita lama, tapi
kalian tidak pernah mengajar, contohnya Lena, misalnya Lena kan udah 30 jam udah 30 jam basic ya, tapi dia nggak pernah ngajar, ya nggak pernah ngajar. Dia belum dapat pengalaman mengajar dan belum boleh mengajar karena apa? Karena Lena belum lulus 100 jam. Nah, artinya Lena hanya bisa registrasi sebagai Insightful Lover, ya. Tapi kalau misalnya Lena menyelesaikan sampai 100 jam, nanti begitu Lena beres itu langsung dapat Silver Instructor, ya. Bisa di-upgrade, ya. Nanya boleh? Ya, silakan. Kalau yang silver itu ya. Saya tadi kan yang 10 jam tin aja, dia Ya. Yang pertama saya mau tanya, yang masukin otomatis itu otomatis sistem semua yang daftar instruktur langsung masuk semua ke silver instructor itu siapa yang masukin, Mas? Sistemnya? Kamu sendiri. Kamu Aku sendiri sendiri kan? waktu kita Iya. register itu. Waktu register, misalnya nih Lena udah lulus 10 jam tin yoga. Nah, nanti Lena tinggal masukin sertifikat yang dikasih sama tin yoga sama daftar sebagai junior sebagai silver itu bayar setahun 108 euro. Nah, itu udah langsung registrasi. Nah, kalau misalnya Lena udah lulus 100 jam kita, ya, selain dapat 100 jam selain dapat 100 jam training kredit, juga nanti otomatis Lena setelah 1 tahun setelah dapat 100 jam teaching credit langsung bisa upgrade ke Gold Instructor. Itu bedanya. Kalau yang cuman kayak lulusan Teen Yoga 10 jam, dia nggak bisa jadi Gold Instructor. Dia tetap selamanya jadi Silver. Nah, tapi dia bisa ngajar. Boleh. Nah, boleh, bedanya dengan kita. Bedanya dengan saya yang 30 bedanya sama Lena. Masalahnya Hmm. Lena belum bisa ngajar. Masalahnya Lena itu. baru ngajar basic. Masalah Lena tuh baru ambil basic training yang tidak ada program mengajar. Program mengajar itu baru ada di level 1, level 2. Iya, itu dia bedanya. Ya, jadi mesti dibedakan antara Silver Instructor Teen Yoga sama Silver Instructor Martasha. Beda, ya. Silver Instructor-nya Teen Yoga 10 jam dia udah bisa ngajar karena memang dia sudah certified di situ untuk ngajar. Tapi ya itulah kualitasnya nggak bisa kita pertanggungjawabkan karena Insight Flow Indonesia kita punya standar 100 jam, bukan 10 jam. Paham? Ya. Ya, paham ya. Jadi itu bedanya Silver Instructor ada 2. Silver Instructor-nya Teen Yoga saja atau Silver Instructor Martasha Yoga yang sudah 100 jam. Jadi mesti bisa dibedakan ya. Terus itu Silver Instructor ya. Itu begitu Anda lulus kalau misalnya Anda hanya 10 jam dari Teen Yoga dapatnya cuma 20 TRC. Tapi kalau Anda sudah lulus dari kita 100 jam, Anda dapatnya langsung 70 TRC. Ya. Bahkan mungkin 100 TRC dihitung di sana. Karena kalian memang benar-benar 100 jam, bukan 20 jam. Mas, kalau 90 jam belum ambil tin, tetap nggak bisa masuk ke silvernya? Nggak bisa. Ya bisa, tapi nggak official. Ya, kami hanya sarankan kalau sudah 90 jam Martasha harus wajib ya ambil Teen Yoga 10 jam. Baru boleh daftar ke sini. Kalau enggak mendingan daftar sebagai Insightful Lover aja ya. Jadi untuk semua instruktur itu karena di sini ada ketentuan exam. Examnya itu online atau offline. Nah, exam online offline ini itu harus diambil dari Teen Yoga, bukan dari yang Martasha. Martasha pasti di Martasha ada ujian, tapi bukan standar untuk kelulusan 100 jam. Ya. Itu hanya
dari program training kita. Ya, jadi kalau Anda mau terdaftar sebagai silver instructor, harus 10 jam teen yoga. Nggak bisa nggak, ya. Harus, ya. Jadi 10 jam teen yoga plus 90 jam Martasya untuk Indonesia. Ya. Paham? Elena paham? Ya, good ya. Jadi itu bedanya. Karena apa? Kenapa kita harus begini? Ya, kenapa? Karena kita ingin kualitas. Karena kita tahu lulusan-lulusan hanya 10 jam teen yoga itu kita sudah lihat bedanya. Mereka tidak siap untuk mengajar kelas reguler dengan baik, ya, dengan standar Insight Flow. Jadi kita tidak mau itu terjadi, tidak mau itu menjadi standar di Indonesia. Di Indonesia harus standarnya 100 jam. Itu yang kita sudah tentukan. Kita sudah di-approve oleh Master Yong Ho Kim, sudah di-approve oleh Teen Yoga juga. Boleh kita Indonesia memberikan standar seperti itu, ya. Dan standar ini juga cuma di Indonesia, di Korea pun begitu, di Jepang pun begitu, di Cina pun begitu. Mereka nggak accept cuma 10 jam, ya. Yang cuma 10 jam itu yang accept cuma Vietnam doang, ya. Karena apa? Di Vietnam nggak ada senior teacher-nya. Di Vietnam nggak ada yang ngontrol, ya. Tapi semua negara Thailand, Indonesia, Jepang, Jepang, Cina, Korea, ya. Semua yang ada senior teacher-nya, semua kita sepakat harus minimum level 2 baru boleh ngajar, ya. Oke, lanjut, ya. Itu tadi, jadi Anda harus bayar 108 euro per tahun untuk mengajar Insight Flow, ya. Jadi kalau Anda mau udah lulus Teen Yoga ataupun Martasya Yoga, Anda belum bayar 108 euro, Anda tidak boleh mengajar Insight Flow, ya. Karena ini sudah ketentuan dari global, ya. Lalu setelah silver itu Anda naik jadi gold instructor, ya, seperti saya tadi bilang. Kalau di Martasya, karena kita sistemnya udah gold sebenarnya, udah gold instructor, hanya Anda cuma butuh tambahin teaching creditnya aja, ya. Teaching creditnya Anda tambahin 100 jam, Anda langsung jadi gold instructor. Seperti contohnya tadi Vera, ada Ana, ya. Tinggal Anda ngumpulin setiap tahun. Nah, kalau silver instructor itu setiap tahun harus ngumpulin 10 jam. Itu bisa diambil di Martasya atau di tempat-tempat lain. Gold instructor pun sama. Gold instructor pun Anda setelah 100 jam, Anda mau terus maintain gold instructor Anda ambil lagi, ulang lagi, ya, ulang lagi training-training kita yang ada. Boleh dari program 100 jam, boleh kita nanti juga tahun ini rencananya akan buat namanya program baru Advance 70 jam, ya. Advance juga untuk preparation ke junior teacher, ya. Itu boleh diambil sebagai tahapan berikutnya, ya, untuk continuous training. Nah, sebagai gold instructor bedanya sama silver. Nah, silver Anda cuma boleh ngajar 90 menit master class atau regular class, ya. Anda tidak boleh mengajar workshop, ya. Nah, ini bedanya kalau gold instructor. Nah, kalau di sini gold instructor kayak misalnya Wari itu termasuk gold instructor, ya, udah termasuk gold instructor. Kalau udah daftar, itu kamu boleh boleh mengajar workshop. Nah, ini caranya untuk supaya kamu ngejar teaching credit. Kalau mau teaching creditnya cepet naiknya, jangan ngajarnya cuma regular class. Ya, kalau regular class cuma dapat satu teaching credit. Satu teaching credit satu kelas. Tapi kalau kamu ngajar workshop itu 3 kali lipat. Jadi 3 kali partisipan yang confirm ikutan, ya. Jadi misalnya yang ikutnya ada 10 orang, ya. Itu semua confirm, semua diupload participant listnya. Itu 3 kali 10, 30 jam training, 30 jam teaching dapatnya. Jadi langsung 30 kali lipatnya. Nah, itu bedanya untuk kalau Anda sudah jadi gold instructor, ya. Kalau Anda sudah ikut sama kita 100 jam, itu langsung setelah 1 tahun Anda sudah bisa bikin workshop. Sebelum itu nggak boleh, ya. Selama jadi silver, itu Anda hanya boleh memberikan regular class dan master class saja. Setelah Anda sudah 100 jam teaching credit dapat,
Anda boleh bikin workshop. Ya, itu bedanya. Ya, jadi jenjangnya udah jelas. Ya. Lalu untuk submit, misalnya submit Bali, kamu bisa dapat 10% diskon. Ya. Lalu di community, access to quarterly community call. Jadi dia ada setiap kuartal nanti Master Yongho tuh ada kayak bikin Zoom meeting, dia kasih tentang pembaharuan tentang Insight Flow, Anda bisa masuk sana ya sebagai Gold Instructor. Kalau Silver belum ya. Lalu Anda dapat video akses, upload videos, boleh upload video ya, boleh akses musik ya, dan juga dapat merchandise diskon 10%. Itu misalnya kalau baju Insta Style gitu Anda bisa dapat 10% diskon. Nah, setelah Gold itu baru ke Junior Teacher. Nah, ini dia penting. Di Junior Teacher ini di Indonesia kita tahun ini hanya boleh referensi 4 teacher ya, 4 teacher junior, dan 2 itu dari satu Singapura, satu Brunei ya, Jahrina sama Princess kita udah juga ajukan, dan tambah 4 orang Indonesia. Dan kenapa 4 orang Indonesia ini? Karena kita lihat memang yang Pak udah paling lama dan juga udah cukup mereka punya mengambil beberapa kali training dan mereka juga sudah aktif ya, dan akhirnya kita ajukan. Nah, ini junior teacher hanya boleh diajukan dari senior teacher. Jadi kalau kalian ke Tin Yoga gitu mau beli 10 jam gitu, kayak kemarin ada katanya yang dari mana tuh, katanya dia mau beli langsung junior teacher, nggak bisa ya, nggak bisa cuma beli programnya aja junior teacher, nggak bisa. Itu harus dari kita sebagai senior teacher, kita referensikan ini loh murid, misalnya Wari udah cukup untuk bisa jadi junior teacher, nanti Wari dapat rekomendasi ya, dapat rekomendasi, terus nanti nanti di email sama Tin Yoganya, oh Wari kamu sudah eligible nih dari Martasha untuk sebagai junior teacher, kamu mau ambil apa enggak gitu. Itu ya, itu caranya. So far baru ada 4 orang yang dari Indonesia yang kita sudah referensikan ya. Jadi mereka sekarang dalam tahap untuk masuk ke junior teacher, itu online ya, teacher trainingnya online di Tin Yoga, nggak ada offline ya. Semua sekarang di global junior teacher harus online ya. Lalu itu mentoring ya, di mentoring oleh kita nanti senior teacher or above, atau boleh juga di mentor oleh pro teachernya atau senior teachernya yang lain kalau misalnya mereka kenal. Tapi so far di Asia Tenggara so far sih mereka masih di mentor oleh kita langsung ya. Dan sebagai junior teacher dia harus juga selalu upgrade 20 jam training setiap tahun ya, nggak boleh berhenti. Kalau begitu berhenti dia akan tentunya hilang ya jabatan sebagai junior teachernya ya. Dan benefitnya apa sebagai junior teacher? Itu dia bisa regular class tentunya, bisa mengadakan master class. Nah, ini lagi bagusnya, dia boleh ngadain full day workshop ya. Beda dengan Gold Instructor. Kalau Gold Instructor cuma 3 jam, sebagai junior teacher kalian boleh mengajar full day workshop, one full day. Jadi 7 jam ya. Nah, itu kan jadi dia punya teaching creditnya double lagi ya. Lalu boleh mengadakan online class ya. Nah, kalau Gold Instructor sebenarnya belum boleh, tapi masa pandemi ini ada pengecualian ya. Nanti kalau masa pandemi udah lewat, itu sebenarnya sebagai Gold Instructor Anda tidak boleh ngajar online, hanya offline ya. Online baru boleh setelah junior teacher. Lalu, nah kalau misalnya ada konser itu boleh demo on stage. Sebelum itu tidak boleh ya. Dan tidak boleh mengadakan multi day training, tidak boleh mengadakan submit ya. Anda dapat diskon 20% untuk submit yearly di Bali, dan Anda punya akses ke elite group. Nah, ini penting juga, elite group ya. Jadi elite groupnya Insight Flow. Dan Anda punya diskon merchandise 15%. Boleh akses video, boleh upload video ya. Nah, ini baru senior teacher. Nah, ini kita ya. Kita ini senior teacher itu
Kalau Anda lihat di sini levelnya dia sudah 400 jam training dan 5.000 jam teaching, ya, 5.000 jam teaching. Nah, dan sebagai senior teacher itu harus wajib 200 jam authorized yoga school. Jadi kayak kita kan sudah ERYT 500 ya, itu salah satu persyaratan untuk menjadi senior teacher itu harus ERYT minimum ERYT 500 ya. Memang mereka inginnya karena senior teacher itu bukan cuman enggak cuman untuk katakanlah flow doang, tapi juga harus ngerti anatomi, harus ngerti lebih banyak detailnya ya. Jadi makanya itu mereka harus. Nah, kita sekarang juga lagi ambil lagi 200 jam authorized yoga school di Insight Yoga online di Teen Yoga ya, sama Master Yongho langsung untuk upgrade supaya kita juga bisa lebih paham lagi tentang Insight Yoga ya. Nah, ini penting untuk sebagai Insight Flow senior itu banyak sekali ya untuk persyaratannya ya. Lalu kita nah, kalau di senior itu biasanya dia on public stage examnya. Jadi biasanya di official summit kayak kita tahun lalu ya. Lalu mentoringnya kita by langsung Master Yongho Kim atau by pro teacher ya, tapi kita langsung sama Master Yongho. Nah, ini benefitnya lagi adalah sebagai senior teacher kita bisa dapat partner contract. Artinya kalau misalnya di Thailand butuh senior teacher untuk ngajar TTC, kita sebagai Insight Flow senior teacher boleh mengajar di sana sebagai partner contract ya. Itu bedanya dengan yang lain nggak ada ya. Setelah senior baru bisa dapat privilege itu ya. Dan sama kita juga persis setiap tahun kita juga harus 20 jam training lagi upgrade ya. Nah, tahun ini kita 200 jam upgrade trainingnya. Dan kita boleh mengajar regular class, master class, online class. Nah, dan boleh juga kita teach, kita boleh host concert ya untuk senior teacher. Dan kita boleh mengajar 3 hari training. Nah, ini kenapa program training kita itu 30 jam karena ini peraturan ini, karena kita kena peraturan 30 jam ya. Lagian juga kita dari segi waktu kita lebih cocok di weekend atau dibagi menjadi 3 minggu. Kita makanya bikinnya 3 hari satu levelnya ya. Dan kita boleh teaching di summit juga. Jadi kalau ada summit di Bali kita bisa diundang sebagai teacher juga ya. Dan benefitnya tentunya kita dapat free training. Kalau kayak di Bali gitu ya, di Summit, Global Summit kita nggak usah bayar lagi, itu kita free ya Kak. Dan kita sebagai regional group moderator ya, salah satunya contohnya di Indonesia kita sebagai grup moderatornya, lalu kita bisa akses dan sebagainya sama ya. Lalu yang berikutnya pun sama, sebagai pro teacher itu udah 800 jam training ya, 20.000 jam teaching ya. Itu sekarang ada guru dari Korea, ada 3 Korea, itu ada Erika, ada Yululu Sol, Erika Malulu, udah gitu yang dari Jermannya ada Hikim sama ada si Alexei ya. Baru 4 pro teacher. Jadi belum ada tuh namanya master teacher, belum ada di dunia ini ya. Jadi kalau Anda bisa lihat mau jadi master teacher itu harus 1.000 jam training atau 100.000 jam teaching. Jadi artinya kalian harus setiap hari ngajar Insight Flow, barulah Anda jadi master teacher ya. Jadi jangan sebut master kalau Anda masih katakanlah seminggu cuma ngajar sekali ya. Belum pantas lah ya. So that is very nah ini examnya through election. Jadi biasanya mereka itu benar-benar udah yang diseleksi banget sama Master Yongho Kim ya. Jadi langsung dari Master Yongho Kim. Nah ini itu untuk dari level-levelnya di Insight Flow Teacher. Nah, sekarang saya mau kembali lagi ke sistem guideline-nya yang tadi belum beres ya. Nah itu tadi kan teachingnya. Nah sekarang publishing, ini penting sekali. Ini penting banget ya. Karena selama ini tuh banyak sekali masalah. Karena apa? Karena memang mereka
boleh dibilang belum paham dan belum ada rule-nya selama ini. Nah, sekarang ini tertulis bro. Publishing. Kalau Anda mau publish, we always use the hashtag inside flow ya. Jadi harus pakai hashtagnya inside flow so we can get connected on social media. Jadi kalau Anda memang itu adalah yang Anda berikan tampilkan adalah official official flow inside flow, Anda harus kasih hashtag inside flow ya. Lalu we never post the whole sequence. Jangan pernah sequence full flow di upload di sosial media, di Instagram, Facebook ya, TikTok, YouTube, itu semua tidak boleh lagi ada. Tidak boleh ada lagi ya. Kalau masih ada, kita bisa laporin dan kita bisa cabut untuk license Anda ya, terutama teacher ya. Lalu dan maksimum 60 detik, Artinya apa? Karena memang Instagram itu kan hanya memberikan 60 detik, tapi kadang-kadang 60 detik pun itu udah kena copyright. Jadi kalau Anda tidak mau kena copyright, itu paling bagus 30 detik aja postingnya. Tapi kalau misalnya Anda masih katakanlah 60 detik, Anda rasakan nyaman, nggak ada masalah dengan copyright, Anda silakan maksimum 60 detik. Saran kami kalau posting itu pas di bagian yang chorusnya, jangan di bagian intro atau yang lagi diam gitu ya, itu boring banget. Jadi kalau bisa Anda posting itu di bagian yang intinya. Setiap flow itu kan ada intinya, ada peak-nya ya. Nah, coba posting di bagian peak-nya aja. Jadi nggak usah semua. Itu penting. Itu karena kalau orang lihat postingan Anda di awal itu biasanya nggak menarik. Orang lihat postingan itu paling menarik itu adalah di chorusnya, di peak-nya, di message-nya. Di message untuk flow itu apa. Nah, dan jangan lupa kasih storytelling-nya. Kalau Anda posting cuman inside flow, udah nggak ada apa-apa. Itu boring ya. Kalau Anda mau posting 60 detik, kasih storytelling dari apa yang Anda peragakan ya. Untuk promote kelas juga ya sama. Untuk promote kelas, misalnya untuk special class Anda mau posting 60 detik, kasih storytellingnya ya. Lalu only with permission ya of Inside Flow official you can publish a full flow. Nah, ini hanya pengecualian. Misalnya ada event-event tertentu seperti kayak waktu beberapa waktu itu ada Black Lives Matter ya, Mas Yongho ada posting full videonya powerful, sequence powerful. Nah, itu boleh di saat-saat itu, di saat-saat Mas Yongho bilang oke, kita posting full, semua support posting full di sosial media, itu boleh ya. Itu karena udah ada persetujuan. Tapi kalau nggak ada persetujuan tidak boleh ya. Lalu when Inside Flow content is planned to be published to broad audience, ya, magazine, TV, online show, you need to get approval also from Inside Flow official. Jadi misalnya Wari diundang sama TV stasiun Metro TV untuk membahas misalnya WAM atau apa ini ya, katakanlah komunitas WAM misalnya. Tapi di saat itu yang Wari tampilkan adalah misalnya mau Inside Flow-nya gitu ya. Nah, itu harus ada izin dari Inside Flow official. Nggak boleh kita dipublish, nggak boleh kita diwawancara atau di acara tertentu untuk yang dengan Inside Flow tapi tidak ada persetujuan dari global ya. Jadi penting sekali untuk acara-acara TV show itu tidak boleh tampil kalau tidak ada izin ya. Lalu on-demand content is exclusively available on Teen Yoga. You are not allowed to record Inside Flow content, such classes, workshop to publish on the web. Nah, kalau misalnya Anda misalnya daftar ikut digital concert di Teen Yoga. Nah, dari Teen Yoga Anda ambil terus Anda record pakai OBS, misalnya Anda ngerti pakai OBS, Anda record lalu Anda streaming lagi di Facebook. Nah, itu nggak boleh ya, itu atau di YouTube itu nggak boleh. Itu artinya Anda sudah menyalahgunakan ketentuan dari Inside Flow property ya. Jadi kalau misalnya Anda mau recordlah untuk diri Anda sendiri, nggak apa-apa, untuk sebagai file Anda. Kayak saya juga sama, saya juga record banyak sekali video-video atau seminar-seminar, tapi saya nggak publish lagi di YouTube
ya, tapi hanya untuk sebagai properti untuk kita sebagai recording kita untuk kita lihat lagi sendiri ya, tapi bukan untuk dipublish. So itu penting. Lalu when we post the flow from another teacher, we give credit to the teacher by tagging his social profile, linking his or her teacher. Misalnya Wari terinspirasi dari flow-nya Janine ya, misalnya Luz for Life Yoga, dan Anda posting ya, Anda ngajar itu, Anda posting, Anda harus kasih kredit ke Janine ya sebagai pencipta flow-nya. Jadi kita harus saling menghargai ya. Jangan hanya kalau acara kita diliput media, kenapa Mbak Ana? Sorry. Kenapa? Tulis bacanya. Harus official atau bisa ke Mas Martin bisa ke kita sebagai perwakilan, kita akan ajukan, tapi itu harus sebelumnya. Jadi nggak boleh pada saat udah lagi di syuting terus baru ngomong, nggak boleh ya. Jadi harus sebelumnya ya, penting ya. Ya itu dia ya. Jadi tadi untuk berterima kasih kepada pencipta flow itu penting. Lalu when we see misbehavior, we kindly remind the misbehaving person. Nah, itu penting. Kalau misalnya kita lihat ada yang nyeleweng gitu ya, ada yang posting full di sosial media, tolong kasih tahu ya, kita kasih tahu kita, langsung kita tegur. Kalau misalnya ditegur masih juga ngeyel, kayak kemarin ada beberapa tuh, ada muridnya Hadi ya, udah dikasih tahu masih ngeyel juga, ya kita bisa kasih sanksi. Sanksinya apa? Sanksinya tidak boleh lagi ikut kelas Inside Flow, tidak boleh ikut training Inside Flow. Itu sudah ketentuan ya. Jadi kalau kita mau hidup di komunitas, kita harus ikuti aturan ya. Dan juga untuk senior bukan senior. Jadi untuk semua yang sudah lama ya, tolong kalau misalnya kalian masih ada mungkin di YouTube ya, Mbak Ano, saya tahu tuh Mbak Ano banyak banget dulu posting-posting di YouTube. Coba kamu hapus-hapusin ya, hapus-hapusin semua full video yang ada di di YouTube yang bukan flow kamu ya. Kalau misalnya mau flow kamu, oke, cuma satu aja atau dua is oke ya. Tapi kalau bisa jangan ada semua di YouTube ya. Karena untuk proteksi juga, proteksi dari ya tentunya banyak kan kita tahu ya, orang saat ini Inside Flow itu udah sebagai katakanlah brand image yang bagus sekali. Untuk yoga bermusik itu mereka semua arahnya ke Inside Flow. Jadi kita usahakan kalau bisa jangan berikan terlalu banyak free di sosial media ya. Logo dan brand usage ya. Yang ketiga, we use the logo and brand Inside Flow with respect and present in the best way possible. Jadi harus logo itu hanya bisa diakses dari website ini. Jadi Anda begitu terregistrasi sebagai Inside Flow teacher, Anda boleh download, ada linknya, ada download untuk logo ya. Selain itu Anda tidak boleh comot dari mana-mana ya, tidak boleh comot dari web lah, dari mana ya, yang bukan official, harus dari web ini. Dan harus digunakan sebaiknya. Jadi misalnya kalau Anda punya misalnya nih Lena itu punya studio yang lain kan, studio misalnya mengajar style lain ya. Itu kalau misalnya Anda mau ngajar Inside Flow ya Inside Flow, jangan digabung-gabung logonya dengan yang lain. Karena kalau Anda mau menggabungkan logo studio dengan logo Inside Flow, itu ada aturannya juga. Itu namanya studio license ya. Itu ada studio license, itu boleh Anda gabungkan misalnya logo studio Anda dengan Inside Flow di samping-samping. Tapi itu sebagai official ya, official studio license. Jadi studio Anda punya license untuk mengajar Inside Flow dengan brand Inside Flow. Tapi kalau Anda tidak punya itu, tidak boleh ya. Itu ada aturannya lagi, itu pembayarannya namanya studio license, itu setahun 300 euro ya, 300 euro. Dan itu ya itu untuk semua teacher yang nanti saya kasih tahu lagi ya, itu untuk teacher yang mengajar di studio
yang dimana di studio itu lebih dari 1 kali seminggu. Ya, saya masukkan studio license ini ya, register studio license. Saya kasih tahu sedikit tentang studio license. Mumpung kita ada di properti ini. Nah, di sini ya ada 3 level untuk studio yoga. Yang pertama itu level 1 license itu free ya, tidak bayar lagi. Setelah Anda bayar 108 euro per tahun, Anda tidak perlu bayar-bayar lagi kalau Anda mengajar hanya 1 kelas per minggu di studio itu dan mengajar 2 workshop per tahun di studio itu. Ya. Tapi kalau Anda mengajar 2 kali seminggu, misalnya kayak Mbak Ana atau Mbak Vera misalnya, Mbak Vera ngajar di Yasmin ya, di Yasmin Studio Semarang itu 2 kali seminggu. Berarti itu Anda sudah harus bayar studio Anda, bukan Anda ya, studio di mana tempat Anda mengajar itu harus bayar per tahun 300 euro. 300 euro per tahun untuk bisa memberikan misalnya mau 5 kali seminggu pun nggak masalah. Yang jelas lebih dari 1 kelas seminggu itu harus bayar 300 euro. Ya. Atau Anda mau hosting unlimited workshop. Ya, misalnya Anda udah cukup bagus, sudah gold instructor, Anda mau ngejar teaching credit, Anda lebih banyak ngajar workshop dibanding kelas biasa, Anda bisa bayar namanya studio license level 2. Ya. Nah, kalau level 3 itu yang kayak misal Martasya ini, Martasya Yoga ini termasuk yang level 3 karena kita kan hosting teacher training ya. Nah, itu kita bayar 500 euro per tahun ya. Tapi kalau Anda hanya sekedar workshop dan kelas biasa, itu hanya cukup bayar 300 euro per tahun. Kalau Anda mengajar hanya satu, kayak freelance, misalnya freelance ya, banyak kan freelance ya, guru-guru kan freelance gitu, seminggu cuma sekali di studio ini, studio itu, studio ini, ya itu nggak usah. Ya, jadi Anda cukup bayar 108 euro yang per tahun sebagai teacher aja. Anda nggak perlu bayar studio license lagi. Tapi kalau studio Anda mengadakan kelas lebih dari 1 kali seminggu harus bayar. Itu studio license ini masih kasih waktu sampai bulan Juni ya, Juni 2021. Anda masih nggak perlu bayar studio license, Anda boleh ngajar, tapi harus register sebagai teacher ya. Dan kalau setelah itu Anda punya studio yoga, Anda mau studio yoganya Anda mau ada inside flow, itu harus bayar 300 ya. Jelas ya untuk yang studio license. Lalu kita kembali lagi ke guideline. Logo and brand tadi udah ya. Pertama, jadi itu hati-hati logo ya, jangan ada sekolah lain sama Inside Flow Anda gabung atau Anda taruh logo Inside Flow di bawah sekolah lain, itu pasti saya komplain. Pasti saya komplain nanti ya. Karena itu tidak etis ya. Jadi Inside Flow itu tidak boleh ada berdiri di bawah sekolah manapun. Ya, ini karena Inside Flow adalah satu brand, independent brand. Itu sebagai sebuah properti, tidak boleh ditaruh di misalnya sekolah apapun yang tidak ada license-nya ya. Itu penting sekali. And then it's recommended to hire a professional designer for your poster flyer website ya. Kalau misalnya Anda mau lebih bagus sih ada professional designer untuk poster flyer Anda ya. Dan poster flyernya Anda boleh upload di webnya ya, boleh di insideflow.com. Misalnya Wari mau punya kelas workshop ya, workshop untuk untuk di community. Nanti Wari bisa upload di insideflow.com ya. Lalu we don't change the color of shape logo ya. Jadi jangan ya, ini logonya jangan dirubah-rubah colornya. Kalau misalnya rubah-rubah colornya itu nanti kita kena copyright lagi ya. Jadi jangan dirubah-rubah colornya begitu aja ya. Lalu it's only permitted to use the logo and brand for classes, workshop, and trainings. It is prohibited to use the logo and brand for own merchandise, clothes ya. Jadi nggak boleh lagi tuh kita juga
kita juga di sini kita udah nggak bikin lagi kaos-kaos Insight Flow seperti dulu ya untuk training. Jadi kita mematuhi aturan-aturan yang ada. Jadi tidak boleh taruh logo di baju atau di apa untuk merchandise Anda masing-masing ya. Tidak boleh. Lalu don't include Insight Flow as part of your brand, for example by using word Insight Flow in your social media. Misalnya Vera Nabila Insight Flow itu Instagram gitu nggak boleh ya. Jadi Vera Nabila udah jangan pakai Insight Flow ya. Itu Insight Flow tidak boleh dipakai sebagai nama penerus apa nama family ya, jangan dipakai sebagai family name ya. Itu adalah properti Insight Flow. Jadi kalau misalnya Anda pakai bikin profile ya udah Vera Nabila Wari Saraswati ya, jangan pakai embel-embel Insight Flow. Itu banyak tuh yang di kayaknya ada deh si AI juga tuh ya, si AI Surabaya tuh AI Insight Flow, itu nggak boleh ya. Itu udah harus dihapus ya, jangan dipakai lagi ya. Harus ganti nama sebenarnya aja ya. Oke, itu dari guideline untuk community. Q&A ya. Satu lagi mungkin ada pertanyaan. Misalnya yang paling banyak ditanya orang adalah apakah saya perlu mempunyai account di sini? Ya. Jadi pertama yang kita perlu tahu adalah insightflow.com ini kan ada untuk kita supaya bisa growing ya. Jadi itu kita supaya bisa taruh training kredit kita, teaching kredit kita. Jadi terregistrasi. Kalau Anda punya Yoga Alliance persis sama kayak Yoga Alliance sebenarnya sistemnya ya. Jadi ini sebenarnya Yoga Alliance-nya Insight Flow lah gitu istilahnya ya. Jadi penting sekali kalau Anda mau jadi official Insight Flow teacher, Anda harus punya account di insightflow.com. Meskipun Anda cuma sebagai Insight Flow lover juga no problem. Ya. And can I teach Insight Flow without an account in insightflow.com? Nah, ini ada update nih. Kemarin yang minggu lalu masih tulisannya boleh. Sekarang ya udah diupdate lagi tidak boleh ya. Jadi kalau Anda tidak terregister di insightflow.com, Anda tidak boleh mengajar Insight Flow ya. In order to teach Insight Flow, use the logo and name, you need an official account and teacher license. Yeah? But keep in mind that you are only permitted to teach Insight Flow after you successfully completed teacher training, that you need to follow the Insight Flow guidelines. Ya, untuk di Indonesia, khusus kita sudah sepakat harus lulus dari Martasya Yoga 100 jam baru boleh ngajar. Kalau sebelum itu tidak boleh ngajar, ya, tidak boleh. Ya, kalau Anda mau coba-coba ngajar ya Anda bisa kena kita punya sanksi nanti ya. Jadi Anda boleh mungkin ngajar ya Vinyasa Flow dengan Insight Style, tapi untuk ngajar Insight Flow pakai brand Insight Flow itu harus 100 jam ya. We have created grace period, namanya grace period to everyone who started teaching Insight Flow before December 31st until June 30th. Nah, sampai 30 Juni kalian boleh terus mengajar regular Insight Flow tanpa active license ya, hanya sampai 30 Juni. Setelah 1 Juli itu harus wajib terdaftar di insightflow.com. Without an account, you can collect teaching credit. Your events won't be visible to Insight Flow community. Ya, all benefits and levels as already discussed. This platform is to help to grow and become a successful teacher. Ya. And then kalau kalian baru, ya misalnya baru 30 jam, apa yang Anda lakukan? Ya, yang perlu Anda lakukan adalah misalnya Anda registrasi di web ini, ya. Lalu coba Anda praktis online, banyakin praktis online. Kita ada online juga, ya. Kita ada online. Di Teen Yoga pun ada online kelas Insight Flow, ya. Anda boleh ambil di Teen Yoga, ada 14 days free trial. Anda bisa pakai code-nya Martasya Yoga, dapat diskon lagi 10%, ya. So use it, ya. And then find your class in all events in insightflow.com. Lalu Anda bisa ambil Insight Flow Academy online teacher training
bersama kami dan tim yoga. Lalu apa benefitnya di insightflow.com? Ya, kalau Anda tahu benefitnya adalah tentunya Anda bisa mencari event, Anda bisa juga publish your own event, Anda punya akses ke brand marketing material, Anda bisa follow others, Anda bisa connect with others, track your teacher level, post image, videos, your events, listen to Insightflow playlist, and present yourself as an Insightflow teacher profile. Ya, itu penting. So here register for free. Jadi kalau Anda mau register, nanti di sini register, ya. And then apa itu teaching credit dan training credit? Tadi saya udah jelaskan. Teaching credit itu adalah kredit, ya, jam yang Anda ajarkan untuk orang lain. Training credit itu adalah jam yang Anda dapatkan dari Anda belajar Insightflow. Jadi selama kalian ada platform ini, Anda nggak perlu lagi khawatir ngulang-ngulang, katakanlah ngulang dulu kan, kalau ngulang tuh kayaknya gimana, gengsi ya. Sekarang nggak ada istilah gengsi ngulang, ya. Yang ada adalah upgrade. Setiap kali training kita upgrade terus kok, ya. Itu penting sekali. Dan yang kalian ambil dulu sama kalian ambil sekarang udah totally beda banget programnya, ya. Jadi don't worry, just take. If you want to learn more and more about Insightflow, just take the training. Ya, nggak harus sama kita juga kok. Bisa juga dengan senior teacher yang lain, ya, bisa coba. Mereka juga ada, Anda bisa cari di webnya, ada Amy Norton, ada Alexei, ada Hikim, ada Janine, ya. Anda bisa ambil, mereka punya teacher training, mereka punya workshop online, ambil aja nggak apa-apa, ya. Itu semua masuk ke dalam training Anda, TRC Anda masing-masing, ya. Jadi don't worry, nowadays don't worry, just invest money as good as you can, ya. Jadi daripada dipakai belanja yang enggak, mendingan Anda pakai buat training, ya. Benar-benar bagus banget kok, ya. Oke, ya. Kurang lebih itu untuk event Anda bisa cari di sini, online class misalnya kita juga ada. Kita ada beberapa registrasiin online class atau di sini, ya. Nah, ini ada dari digital concept tuh banyak banget tuh, ya. Tuh banyak banget, ya. Anda boleh pakai flow ini buat Anda ngajar selama Anda menjadi Insightflow teacher, ya. Dan gunakan grace full time Anda, jangan disia-siakan hanya sampai 30 Juni 2021, ya. Oke. Kalau ada pertanyaan boleh silakan. Ano apa? Bacain. Kenapa? Kalau teacher Insightflow diminta isi Insightflow di komunitas dan mau juga free class by donation, boleh pakai title Insightflow kah? Ya, boleh. Ya, boleh. Karena kan sebagai regular class dihitungnya. Jadi Anda dapat 1 training credit, tapi teaching credit, tapi ada tapinya nih, ya. Jangan di Facebook, jangan di Instagram, jangan di platform-platform yang open. Hanya boleh di Zoom atau langsung offline, ya. Paham ya, Ano, ya? Jangan di Facebook, ya, jangan di Facebook karena kita udah ketentuan kalau online itu hanya online di Zoom, ya, tertutup close group, ya, atau mau Facebook pun boleh Facebook close group, ya. Dan kalau misalnya kayak Deoko, misalnya Depok Yo Community ngundang untuk Insightflow, boleh, ya, silakan, nggak apa-apa, ya. Zoom, ya, sebisa mungkin Zoom, jangan open public kayak Facebook, ya, jangan. Itu saran saya. YouTube juga jangan, ya, Wari. Saya udah wanti-wanti beberapa kali. YouTube jangan lagi pernah ada Insightflow class, ya. YouTube for public, never ever do that again, ya. So nggak ada, ya, jangan ada lagi, ya. Jangan ada lagi, meskipun itu katakanlah kamu punya lyrical movement kayak apa kayak, tapi selama itu ada konsep-konsepnya Insightflow, itu jangan dipakai di situ, ya. Nah, itu mau nanya sih, kalau misalnya nggak ada konsepnya nggak apa-apa dong? Maksudnya boleh.
Oh, boleh. Selama itu konsepnya inside flow, itu harus sebagai inside flow. Kalau enggak, kamu ajar yang lain aja, ya. Iya, maksudnya Jangan, kalau nggak ada konsepnya inside flow, let's say kan ya. misalnya yang lyrical yoga itu kan sebenarnya aku masukin banyak gerakan balet di situ, so aku Itu pikir kan konsepnya pakai 4 counts inhale, 4 counts exhale kan? enggak sih. Pakai Nggak pakai enggak. forecast inhale exhale, jadi ada gerakan kutahan, ada gerakan pose yang justru 8 counts atau ya, Oke, jadi oke, memang oke, konsepnya oke, pun agak berbeda sih. oke. Selama itu bukan konsepnya inside style flow, it's Yes. okay. Oke, Aku ya. udah itu Ya, ya. sekalian dong aku nanya boleh nggak? Mas Martin masih mau bahas yang pertanyaan di itu tuh? Kamu dengar nggak? Kamu nggak Halo? dengar ya? Cek cek Kamu cek cek. pakai itu aja kayak pakai mic. Ntar ya si Tasya soalnya nggak dengar. Oh, oke. Pakai ya. Aku tanya ya. Ya, silakan. Oke, yang masalah flow sendiri itu approval, mintanya itu langsung japri ke Martasha atau kayak orang-orang yang udah pada ngepost itu emang itu kan belum approval semua. Kadang-kadang aku suka lihat Ya, komennya makanya. di Iya. di community. Jadi kalau misalnya belum approval pun aku minta approval di situ juga bisa atau gimana? Jangan. 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 Hah? Sebelum kamu launching flow-nya, kamu harus minta approval dulu dari kita. Oke, berarti aku sebelum aku masukin kalau yang udah approve boleh dong ya untuk sekedar promosi katakanlah kelas WM gitu. Aku masukin yang udah approve ke ke flow.com boleh dong ya. Tapi harus approval kita dulu ya. Yang maksudnya kalau yang udah approve kan kemarin kan ada beberapa yang udah approve tuh. Misalnya aku mau promosi Ya, kelas. mendingan kasih lagi kita. Kasih lagi kita, siapa tahu masih ada kurang oke ya. Karena kan tiap kali pun kita upgrade ya, ada beberapa flow tuh yang lama-lama yang kamu punya itu sebenarnya ya nggak sesuai dengan kaedah inside flow punya transition gitu. Karena ada upgrade beberapa misalnya ya, ada beberapa transition tuh yang membuat potensi cedera kepada lutut atau apa, itu kita nggak mau kasih lagi. Oke, ya. Berarti sekarang aku kalau misalnya mau upload, fresh lagi ya. Fresh lagi, ulang lagi dari awal lagi ya. Jadi jangan posting flow sendiri yang belum kita approve. Oke, terus masalah masterclass itu bedanya sama kelas biasa apa ya? Aku agak bingung. Maksudnya kan kalau kelas biasa itu kayak kelas kamu punya misalnya kelas reguler ya yang kamu tahu lah ya, itu 60 menit biasa ya. Nah, kalau masterclass itu bedanya adalah kamu misalnya mengajarkan bagaimana spinal movement, bagaimana cara bergerak tangan, bagaimana cara menggunakan six energy loop ke dalam gerakan, itu penting. Itu masterclass. Ya, itu bedanya. Jadi basically kamu bisa pakai teknik-teknik dari yang Teen Yoga 10 jam itu kan ada tuh banyak tuh detail-detailnya, alignmentnya. Itu boleh dipakai sebagai referensi buat kamu ngajar masterclass. Oke, berarti kalau kelas biasa itu nggak ada breakdown, nggak ada breakdownnya, nggak ada breaknya. Ya. Kalau workshop berarti lebih detail lagi atau gimana tuh? Kalau berarti kan misalnya gini, kalau workshop itu ya kamu kalau bisa lihat masih inget ya Teen Yoga yang 10 jam? Dia setiap flow itu dia breakdown, ada alignmentnya, ada vinyasanya, ada peak flow-nya, ada gimana cara dengar lagunya, bagaimana cara nganalisanya. Itu namanya workshop. Oke. Berarti lebih detail lagi seperti itu ya kalau workshop ya. Betul. Itu workshop namanya. Nah, itu berarti kan katanya tadi kata Martin kan untuk dapat teacher training credit. Teaching credit si pesertanya juga mesti masukin emailnya ke kita. Jadi istilahnya kalau kita mau bikin workshop, kita masukin event kita resmi ke insideflow.com. Nah, si pesertanya berarti harus Inside Flow lover. Inside Flow. Nggak harus, iya betul, harus Inside Flow lover, betul. Si teaching credit itu kan. Dapetin teaching credit, betul. Kalau misalnya nih, Lena
Lena, Deci ikutan workshop kamu, tapi dia nggak terdaftar sebagai Inside Flow Lover dan email mereka nggak terdaftar di di participant list kamu, itu kamu nggak dapat teaching creditnya. Oke. Jadi kamu harus istilahnya maksa peserta kamu untuk ikut ke masuk ke dalam community itu, baru dihitung. Oke, terus ini masalah paling penting nih. Kalau murid yang posting gimana ya Mas ya? Maksudnya makanya harus hati-hati. Kamu di kelas ya, kamu di kelas itu harus bilang selama ikut kelas Inside Flow, kita ada aturan itu publishing tadi kan ini ada ditulis nih guidelines-nya. Kamu sebutin aja semua, sebutin kalau di kelas kita itu hanya boleh publish 60 detik, terus harus kasih kredit misalnya ke siapa, terus pakai hashtagnya ini, lalu gitu. Pokoknya sesuai sama ini aja udah kasih. Nah, iya berarti kalau misalnya muridku katakanlah kan sekarang kan udah pada mulai nih posting 60 detik, tapi kan mereka juga tetap kasih hashtag ke si penciptanya dong, ya kan? Harus tetap ada hashtag. Bukan hashtag, tag. Tag ya maaf. Tetap tag si katakan kayak powerful kemarin gitu. Jadi mereka tag langsung ke Yongho ke Inside Flow. Nah, itu bisa langsung ya. Harus begitu. Oh, memang harus begitu ya. Kadang-kadang soalnya mereka suka ragu-ragu untuk nge-tag itu karena ntar gak boleh lagi ntar apa gitu macam-macam. Jadi jatuh-jatuhnya mereka tahu-tahu nge-post. Nah, makanya kalau mereka yang nge-post di sosial media, sebisa mungkin daftar dulu ke insideflow.com sebagai Inside Flow Lover. Jadi mereka udah terlacak. Jadi si Yongho tahu ini Inside Flow Lover gitu. Oke. Ya. Jadi jangan nge-post kalau belum daftar di insideflow.com sebagai Inside Flow Lover. Oke. Ya, jadi tujuannya sih kita ingin supaya si komunitas ini growing dengan cara yang benar, karena selama ini kan banyak keraguan ya. Banyak ragu ini itu apa. Satu tadi ada kelupaan ya. Ada lagi guideline satu lagi itu mengenai penamaan ya. Jadi penamaan mana ya tadi ada penamaan ya, aku lupa. Guidelines. Jadi nama Yoga Tarian Jiwa itu semua udah nggak boleh ada ya. Jadi semua flow yang katakanlah memakai kaedahnya Inside Flow itu harus, kalau misalnya itu bukan official Inside Flow itu kasih nama saja Vinyasa Flow with Inside Style. Ya. Tapi kalau itu adalah official Inside Flow itu kasih hashtag Inside Flow. Ya. Oke. Jadi Inside Flow by misalnya by siapa, Inside Flow by siapa gitu loh. Ya. Oh iya, satu lagi, kalau misalnya workshopnya kan aku kan di WEM kan berdua ya. Kalau misalnya seandainya WEM bikin workshop itu gimana ya? Nah, itu salah satu pakai namanya. Iya, salah satu. Oke. Yang kamu atau yang Akbar gitu loh. Ya, yang jelas nggak bisa dua-duanya. Dua-duanya nggak bisa. Kayak misalnya kamu masukin kredit, terus si Akbar masukin kredit itu nggak bisa. Harus salah satu. Ya. Salah satu berarti ya. Salah satu, ya. Nah, kalau misalnya aku sebenarnya dari kemarin kalau nggak setengah-setengah aja hitungnya. Kalau menurut aku setengah-setengah. Jadi misalnya partisipannya 10, kamu hitung 5, Akbar 5, adil dong. Iya. Sip. Ya, adil dong gitu caranya. Jadi jangan semua 10 kamu gitu loh. Itu cara lebih baik, cara wisely untuk kalau berdua workshopnya ya. Jadi adil. Kalau misalnya udah daftar ke insideflow.com, kan aku baru mau daftar nih untuk teacher application-nya. Nah, terus kalau misalnya udah di approval teacher application-nya, aku boleh masukin poster dan flyer kelasku dong ke insideflow.com? Pasti dong. Pasti dong. Itu kan udah otomatis. Begitu kamu terregistrasi sebagai Inside Flow teacher, itu kamu bisa langsung masukin flyer. Oh, oke. Siap. Itu otomatis. Ya.
Oke, itu doang pertanyaan. Hmm. Ya, bagus. Ya, jadi jelas gitu ya untuk kalau di sekarang ini aku rasa enak banget udah ada platform ini. Sangat-sangat membantu, aku bilang sih, untuk kita bisa dikenal juga di masyarakat lebih jauh ya, nggak cuma di Indonesia. Siapa tahu Wari bisa dikenal di Jepang gitu kan, bisa pakai bahasa Jepang. Kalau kamu mau ini bikin aja Jepang, flyer Jepang. Kamu bisa masuk ke community yang Jepang padahal sebenarnya kan. Kamu kan boleh masuk ke community Jepang kalau misalnya kamu memang bisa ada connection sama yang Jepang, why not gitu loh. Itu kamu bisa dapat banyak sekali benefit dari komunitas itu. Ya. Ya, aku Kalau juga aku sih nggak bisa bahasa Jepang. ya. Aku masuknya Jerman. Aku masuk yang Jerman. Ya. Kita masuk yang Jerman. Oke. Siap. Oke. Ya, siapa lagi mau tanya? Boleh silakan kalau ada pertanyaan. Hadi, masih ada pertanyaan nggak Hadi? Agustin, Vera, Ano, Otin, Yuni, Lena. Gak ada? Mas, confirm Ya. dulu bentar. Ya. Soalnya Ya, banyak banget bingung aku. Jadi ya, kita memang. misalnya mau posting sequence, tapi boleh ya, punya orang ya. Itu Boleh punya orang, tapi asal di harus bawah 60 60 detik. detik. Ya. Oh. Dan harus kasih kredit ke penciptanya. Oh. Ya. Okay. Dan kalau bisa Mbak Lena ya kalau bisa ya itu. Jadi Mbak Lena misalnya mau posting kalau mau full itu nggak bisa karena Mbak Lena kan belum teacher ya. Anda hanya bisa melihat video kalau di insightflow.com. Kalau full kan harus izin dulu kan, harus ke official kalau tadi. Kalau di insightflow.com itu bisa kalau sebagai teacher. Kalau di sosial media itu tidak boleh, itu harus ada approval dari Jerman. Oh ya. Maksud saya di sosmed gini. Di sosmed tidak boleh sama sekali, Mbak. Tidak boleh. Tidak boleh sama sekali. Tidak boleh sama sekali. Hanya 60 detik maksimum. Oh ya, ada hanya 60 detik tadi ya. Iya, tidak boleh ya. Oke. Kalau bisa Mbak Lena beresin Mbak teacher trainingnya biar bisa lanjut. Ya doakan ya. Rencana memang Februari ini. Februari ya, level 1 ya. Oke. Rencana 2021-nya lancar. Saya. Bagus. Ya, ada tuh dari beberapa dari Surabaya. Untuk yang teacher training itu nanti dari Mas Martin, Mbak Tasya, saya maksudnya apa yang harus kita siapkan sebagai trainer? Kamu mau itu masuk level 1 ya? Masuk level 1? Iya. Masuk level 1. Untuk level 1 itu ya, masuk level 1 itu online Zoom itu kita ada satu webinar lagi, khusus webinar cara penggunaan Zoom untuk teacher training ya. Itu Mbak Lena daftar dulu aja ke Mbak Tasya, daftar sebagai murid untuk bulan Februari untuk level 1. Udah gitu nanti seminggu sebelum teacher training mulai itu kita ada webinar teknik penggunaan Zoom. Itu saya nanti bikin kayak gini lagi ya, teknik penggunaan Zoom. Ya, itu wajib ikut. Kalau mau ikut teacher training online-nya yang bulan Februari ya. Oke. Good. Oke semua, terima kasih waktunya udah lumayan cukup panjang 90 menit kita berbicara. Thank you ya, semoga apa yang sudah kita perjuangkan selama ini menjadi lebih baik lagi di tahun 2021, menjadi lebih baik lagi untuk kita semua, untuk kita bisa berkembang bersama ya. Jangan khawatir dengan apa yang sudah terjadi di masa lalu, ya sudah ya, tapi kita move on, kita berusaha lebih baik lagi supaya kita bisa bersama-sama lebih maju lagi ya. So selalu
do the best. Okay, thank you so much. Ya, see you. Bye bye. Oke, mau foto dulu nggak? Foto dulu aja ya. Foto sebentar ya, foto sebentar. Oke, foto sebentar. Gimana ya, lupa. Aku pakai ini aja deh. Sorry, pakai ini aja, pakai yang dari pakai semua ya, buka videonya. Oke. 1, 2, and 3. Sorry. Kenapa ya nih? 1, 2, and cheers. Cheers. Oke, thank you semua. Sampai ketemu lagi. Bye. Kalau ada pertanyaan, jangan sungkan. Just ask. Oke? Bye. Yuk, bye-bye. Bye.